سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan tawassul, yang ketiga laporan panitia upgrading, yang keempat sambutan Ketua Umum LDTKN Pondok Pesantren Suryalaya sekaligus pembukaan upgrading, yang kelima doa, dan yang keenam penutup. Demi hematnya waktu, mari kita buka acara pembukaan upgrading pada kesempatan hari ini, Sabtu 8 Juli 2023. Mari kita bersama-sama membacakan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, yaitu pembacaan tawassul, yang mana dalam hal ini akan dipimpin oleh Al-Ustaz Nana Suryana. Pada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa zalihi wa dhurriyyatihi wa alihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qadiriyya wan naqsyabandiyya wa jami'ul turuqi susun ila rabbil sultani al-'aliyyi sallallahu Rabbil alamin yasir syawhidina Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirra wa sirri bil qasim binanil qaddari ma'ruf al-khalqi wa sirri saqati wa sirri habibil ajami wa sirri hasan wa sirri jawar salih wa sirri subhanahu wa sirri yazidul islami wa sirri sahabat udinan kasaban ya hadrati imami rabbani hadrati syanul qaram syahadullah mubarakina Muhammad Hadrati Syanul Qaram Syaman Sahibul Abadajul Alibin Usulihim wa Furuhim wa Silsilatihim wa Hafidhin Anhum Syahdulillahi lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim jami'il mu'minin wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها ومن قاف إلى قاف من ولد آدم عليه السلام إلى يوم القيامة. أشهد أن لا إله إلا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Upgrading 1 angkatan 147 kepada Al-Ustaz Ahmad Siddiq. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadratul kiram wal muhtaram, para alim ulama, sesepuh bini sepuh, asatidz wal asatidah yang kami muliakan, yang kami hormati, jajaran pengurus LPTKN Pondok Pesantren Suryalaya, wabil khusus kepada Haji Muhammad Qadir sebagai Ketua LPTKN Pusat Pondok Pesantren Suryalaya yang kami hormati. Yang kami hormati juga jajaran pengurus LPTKN Pondok Pesantren Suryalaya perwakilan Kabupaten Brebes. Yang kami hormati juga jajaran pengurus LPTKN Kecamatan se-Kabupaten Brebes. Ikhwan, akhwat, rahimakumullah. Wabil khusus juga kepada sahibul makan atau sahibul bait. Ini menika Bapak Haji Umar Siddiq selaku pendiri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran As-Siddiqiyah Karangsari Luwut Bulakamba Kabupaten Brebes yang kami muliakan. Terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua, sehingga dengan semua nikmat itulah alhamdulillah kita dapat bersama-sama berkumpul, bermujalasah, bermuajah dalam acara upgrading 1 angkatan 147. Wal hadirat ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Sebelum saya menyampaikan atau melaporkan apa yang perlu saya sampaikan dan juga saya laporkan, yang pertama kami ucapkan selamat datang kepada jajaran pengurus LPTKN Pusat. Selamat datang di Kabupaten Brebes yang suhunya panas, Pak Haji. Dari suhu yang dingin, yang adem, pindah nih suhu sing panas, yang kelabakan. Mau bae nek dalam kamar ya pada buka kelambi melasena. Aku ngusulna awak niki ngomong AC ya karo kipas ya, kami belum bisa menyediakan, Pak. Ya, mohon maaf. Mungkin nanti habis acara ini mungkin kami bisa sediakan, mudah-mudahan ya. Tapi ya sebelumnya kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya karena sebagai panitia mungkin ya itulah
kemampuan kami seperti itu. Ya. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang pertama kepada Sohibul Makan, kepada Bapak Haji Umar Siddiq, ya, selaku dalam jabatan dalam LDTKN Kabupaten Brebes. Beliau adalah bendahara 1 di kepengurusan LDTKN Kabupaten Brebes. Terus terang saja Pak, ini kami sebagai pengurus LDTKN Kabupaten ini terbentuk dengan sebetulnya masih baru, masih belum banyak pengalaman. Ya. Dari awal juga kami sangat bingung sekali. Bingungnya kenapa? Karena terbentuknya LDTKN, kepengurusan LDTKN Kabupaten Brebes ini terus terang saja karena belum adanya dana yang untuk menopang berdirinya kepengurusan tersebut. Jadi terus terang saja kami bingung. Tapi setelah adanya Bapak Haji Umar Siddiq menerima kami kepengurusan LDTKN Kabupaten Brebes, itu sangat membahagiakan dan membanggakan kami semua. Jelas kalau tidak ada bantuan dari berbagai hal, terutama dari Bapak Haji Umar Siddiq, ya, mungkin kami belum punya kantor sekretariat, ya. Tapi alhamdulillah berkat perjuangan beliau, jasa beliau, Bapak Haji Umar Siddiq menerima kami pengurus LDTKN Kabupaten Brebes. Alhamdulillah diberi fasilitas, ya boleh untuk sekretariat di sini nggak apa-apa. Terus ketika mengadakan acara manakib kabupaten di sini juga nggak apa-apa. Nanti sekalian menghandle acara kami yang sudah biasa kami laksanakan. Alhamdulillah begitu disampaikan oleh Bapak Haji Umar Siddiq. Kantor sekretariatnya di sini, dan alhamdulillah kami sudah bisa melaksanakan kegiatan amaliyah manakib setiap malam Selasa Pahing di sini juga, walaupun pelaksanaannya belum maksimal. Itu sudah cukup membanggakan bagi kami sebagai kepengurusan LDTKN yang baru, ya. Lalu seterusnya, setelah ini cerita sedikit ya Pak ya? Iya, ya cerita sedikit, tas semangat, terus diceritani, didongeng kan terus leker ya Pak ya. Nah, biasanya, tapi mudah-mudahan kesemangatan untuk ikut upgrading, ya, tidak disertai dengan ngantuk. Endeneng ilmu, ya, amalia amal yang disampaikan nanti oleh narasumber dari LDTKN Pusat bisa terserap semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ya, setelah Bapak Haji Umar Siddiq menerima kami, keberadaan kami sebagai pengurus Kabupaten LDTKN Kabupaten, alhamdulillah kami merasa bangga sekali, ya, merasa bahagia karena ya kepengurusan yang baru, terus anak sing bisa didomplengi, anak sing bisa diboncengi. Alhamdulillah saiki aku kedere rada berkurang, ya, sing rada kok kedere maning, ya, ketika ada acara, ya, ketika ada acara di sini yang aturannya acara manakib kabupaten itu dihadiri oleh seluruh ikhwan dan akhwat sekabupaten. Ini aturannya seperti itu Pak, ya. Kalau bisa dari seluruh kecamatan monggo hadir di acara manakib kabupaten setiap malam Selasa Pahing, ya.
nanti di acara manakib kecamatan atau di ranting-ranting monggo panjenengan dibikin program sendiri, dan nanti kalau toh dari kecamatan mengundang kami dari pengurus kabupaten, insya Allah kami pun akan hadir. Ajak lalen tiap tanggal 11 Hijriah marang pusat melu manakiban ning pusat. Aja ning kene ya, aja ning lingkungane dhewek bae, tapi ning pusat diperhatikan. Selagi kita masih berkiblat kepada Syekh Mursyid Abah Anom, berarti kita harus menginduk ke pusat, yaitu Pondok Pesantren Surya Laya. Ya mudah-mudahan kita semua ya, bisa lurus jalannya, tidak belak-belok. Biarkan mereka yang belak-belok ya. Yang penting kita jalan lurus, istiqomah, istiqomah, kita jadi murid pangersa Abah Anom. Allahumma amin ya robbal alamin. Hadirin ikhwan akhwat rahimakumullah. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih juga kepada segenap seluruh peserta upgrading, baik dari kepengurusan kabupaten maupun kepengurusan kecamatan, karena tanpa adanya panjenengan semua ya, saya sebagai ketua dan pengurus yang lain tidak ada apa-apanya. Makanya kita harus kerjasama antara pengurus kabupaten dengan pengurus kecamatan, biar LDTKN di Kabupaten Brebes ini bisa maju. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya. Karena biar bagaimanapun ya, yang namanya ikhwan dan akhwat ini harus terjalin silaturahimnya dengan baik ya. Karena kita ketahui bersama di Kabupaten Brebes ini sudah terkontaminasi ya, dalam ikhwan Thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah ini sudah terkontaminasi ya. Ada yang 38, ada yang 39, ada yang 40 barangkali ya. Iya. Tapi kita tetap 37, biar mereka yang 38, biar mereka yang 39 ya, biar juga mereka yang 40 ya, kita tetap istiqomah ke 37 ya. Hadirin ikhwan akhwat rahimakumullah, selanjutnya akan kami laporkan beberapa hal yang kaitannya dengan pelaksanaan upgrading ini ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada peserta upgrading yang telah ikut mensukseskan acara ini. Mudah-mudahan kita semua dan panjenengan sedoyo, mudah-mudahan setelah mengikuti upgrading angkatan ke-1 yang ke-147 ya, upgrading 1 angkatan yang ke-147. Mudah-mudahan setelah ini ya, kita benar-benar diakui murid dari beliau pangersa Abah Anom. Allahumma amin ya robbal alamin. Wis pokoke tak kepenak Pak, angger gelem istiqomah, gelem yakin wis karo pangersa Abah bae wis ya. Insya Allah pangersa Abah bakal bimbing, terutama ketika kita dalam keadaan sakaratul maut, ketika kita dalam keadaan nazak, beliaulah yang akan membimbing kita keluarnya ruh, sehingga kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas ya, man au aman akhirah kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sapane wong sing gelem ngucap ning akhire kalame wong mau ya, dengan kalimat
la ilaha illallah, insya Allah masuk surga. Insya Allah pangarsa Abah Anom bakal bimbing. Sing penting jangan belok. Allahumma amin ya robbal alamin. Yang terakhir mungkin ini ya yang terakhir, kami segenap pengurus LDTIN Kabupaten Brebes ini yang sebetulnya sebagai pengurus ya sebagai panitia ya sebagai pengurus sebagai panitia juga ya, mohon maaf bila mana dalam penyelenggaraan atau pelaksanaan upgrading 1 angkatan 147 ini barangkali banyak kekurangan, tapi yang jelas tetap akeh kurangnya karena kami sebagai manusia biasa ya tidak lepas dari kekurangan. Nah, untuk itu kami sebagai panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali banyak hal yang kurang menyenangkan, barangkali banyak hal yang kurang membahagiakan hati panjenengan sedoyo. Sekali lagi ya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Inilah sebatas kemampuan kami. Nur Cahyo yang kebetulan beliau juga pengurus LDTIN Kabupaten Brebes dan beliau jabatannya sebagai sekretaris. Beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena ibunda beliau ya kebetulan pas tanggal jam 6 pagi tadi ya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, minta hadiah Fatihahnya untuk beliau. Laha al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas bacaan suratul Fatihahnya. Mudah-mudahan beliau meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang terakhir sekali ini nanti dalam penyampaian materi ya, ini ada sesi tanya jawab Pak. Tolong ya tanyakan secara terbuka, secara gamblang kepada pakarnya ya yang kaitannya dengan Thariqah Qadirah Naqsabandiyah. Sebab barangkali panjenengan dalam berthariqah itu banyak kurang paham ya, kurang paham atau kurang mengerti. Silahkan, ini waktu yang tepat untuk bertanya panjenengan sedoyo, sebab yang ditanya nanti adalah pakarnya. Angger takone karo nyong tanya ora bisa jawab terus terang baik karena aku dalam esi anyar ya, mengpengurus saya esi anyar. Jadi panjenengan sedaya sing duwe pertanyaan barangkali dalam berthariqah kurang paham ya, monggo nanti dalam sesi tanya jawab ya, monggo panjenengan sedaya takon sak puas-puase, sak seneng-senenge endane kepahaman sing ora dipaham panjenengan nggih bisa dipaham dan dimengerti sehingga bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai apa yang diamalkan oleh guru kita Pangersa Abah Anom. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kami menyelenggarakan upgrading 1 angkatan ke 147 ini banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sambutan Ketua Umum LDTIN Pondok Pesantren Suryalaya sekaligus membuka acara upgrading 1 angkatan 147 yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Qadir MSI.
Pada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Ketua LDTKN Pondok Pesantren Suryalaya Kabupaten Brebes beserta jajarannya. Yang kami hormati Sohibul Bed Pak Haji Umar Siddiq beserta keluarga, semoga Allah panjangkan usianya, disehatkan dohir batinnya, diberkahkan segala usahanya. Ibu bapak beserta upgrading 1 angkatan ke-147 yang saya hormati, pada kesempatan ini pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras sehingga alhamdulillah upgrading 1 angkatan ke-147 ini di Kabupaten Brebes dapat terselenggara. Mudah-mudahan atas usaha kita ini Allah meridhoinya, amin ya robbal alamin. Ibu bapak, sebelum saya buka upgrading ini, terlebih dahulu perlu kami kemukakan tujuan kenapa kita sebagai ikhwan, sebagai murid Abah yang sedang berusaha untuk ma'rifat kepada Allah, kok disuruh ikut upgrading gitu ya, ikut kegiatan pakai bahasa Inggris lagi apa ya, upgrading ini apaan nih? Kan kita ini mau ma'rifatullah, pengen usul kepada Allah, ini kok ada kegiatan namanya upgrading. Oleh karena itu perlu saya kemukakan tujuan dari diadakannya upgrading ini. Yang pertama ibu bapak, upgrading ini merupakan program Pangarsa Abah. Besok kita akan perlihatkan ya, di layar nanti akan diperlihatkan bukti-bukti bahwa sejak tahun 60-an guru agung kita Pangarsa Abah, Syekh Haji Ahmad Shahibul Wafatul Anifin, itu selalu menyelenggarakan upgrading tiap bulan Pak. Upgrading. Para putra-putrinya itu seringkali kalau sore-sore hari katanya pas tanggal tertentu pada setiap bulan itu suka melihat Abah itu Pak berpakaian sangat, bahasa itu keren. Keren itu apa ya kalau di sini? Ginding. Bagus, necis gitu ya, necis, pakai sepatu, kera beli, tas ecola, dan segala macam. Abah mau apa? Anak-anak itu sambil minta uang jajan itu nanya, Kang Haji waktu kelas 5 SD katanya, Abah mau upgrading. Itu tahun 60-an Pak. Bayangkan guru agung kita sudah menyelenggarakan sebuah program namanya upgrading, pakai bahasa Inggris. Padahal beliau ini santri, kiai sehari-hari dengan kita berbahasa Arab, tapi bikin sebuah program namanya upgrading, bahasa Inggris. Saya pun sempat bertanya-tanya, kenapa ini apa gitu. Kalau secara bahasa, upgrading itu artinya peningkatan, meningkatkan. Apa yang ditingkatkan? Mendengar ini kan ya? Apa yang ditingkatkan? Yang ditingkatkan itu ruh kita, diri kita yang sebenarnya Pak, murid-murid beliau. Kemana ditingkatkannya? Ke asalnya. Karena kita ini bukan orang sini, bukan makhluk sini Pak. Diri kita yang sebenarnya ini yang dibungkus nih, ini mah jasadnya Pak, pembungkus ini mah. Mau ditinggalkan sebentar lagi di dalam. Diri kita yang sebenarnya yang ada di dalam itu pengen pulang Pak ke asalnya. Cuman terbelenggu oleh banyak hal, terutama yang disebut dengan dosa. Terbelenggu. Kalau bahasa ajengan jejen itu ruh kunci kita atau diri kita yang sebenarnya itu tergembok, kalau bahasa ajengan jejen. Gembok kan, gembok, kunci gembok gitu ya. Kuncinya itu yang punya kunci yang bisa membukanya itu hanya Syekh Mursyid. Maka berbahagialah kita yang sudah memiliki guru Syekh Mursyid, sangat berbahagia. Kita sudah menemukan orang yang punya kunci gembok diri kita. Diri kita ini nggak betah Pak. Seenak apapun hidup di sini nggak betah. Ini fana, ini sebentar juga hancur. Tidak sebanding dengan kenikmatan di alam asal kita ini. Ingin pulang ruh kita ini. Nah Abah membuat sebagai seorang Syekh Mursyid
yang punya kewajiban untuk mengembalikan murid-muridnya ke asalnya, beliau mencari metode cara yang sesuai dengan zamannya. Karena sufi itu disebut juga anak zaman, Pak. Orang yang paling pandai menyesuaikan dengan zaman, dengan kondisi zaman. Nah, beliau cari cara-cara. Di antara sekian banyak cara, di antaranya beliau mengadakan upgrading. Secara etimologis kata kita itu ditingkatkan ke asal kita. Nah, karena ini program beliau, seorang Syekh Mursyid yang kamil mukamil, kewaliannya diakui oleh wali-wali di dunia. Disebutnya juga wali agung dari timur jauh. Itu seorang Syekh Mursyid Tarekat Naqsabandiyah di Washington DC di Amerika mengakui, aku yakin beliau bahwa Pak Sahabat itu kutub Sultan Aulia di zamannya. Alhamdulillah guru agung kita itu Syekh yang kamil mukamil, sempurna perjalanan ruhaninya dan bisa menyempurnakan juga perjalanan ruhani murid-muridnya. Syekh di kamil mukamil. Ibu bapak, ketika seorang Syekh yang kamil mukamil meninggal dunia, wafat secara zahir, dan beliau belum mengangkat pelanjutnya, energi ruhaniahnya jauh lebih besar dibanding ketika beliau sedang ada, sedang hidup. Karena beliau sudah tidak tergantung lagi dengan dunia ini, maka energi ruhaniahnya itu jauh lebih hebat, lebih dahsyat. Inilah kesempatan kita kan. Sekarang kan Abah belum menunjuk pelanjutnya. Nah, oleh karena itu kita harus bersyukur. Maka ini program besar beliau kita laksanakan, alhamdulillah bisa dilaksanakan di Brebes. Dulu itu hanya dilaksanakan di pusat, Pak. Sekarang seizin beliau juga kita bisa laksanakan di daerah-daerah yang siap untuk menyelenggarakan. Dan kita berbahagia nih, program guru agung bisa kita laksanakan di sini. Ketika program guru agung bisa kita laksanakan di sini atau sedang kita laksanakan di sini, saya meyakini betul, Pak, Hadratus Syekh Bangga Sahabat guru kita hadir di tengah-tengah kita. Saya yakin betul hadir, Pak. Rasakan itu, rasakan. Jangan pakai mata ini, Pak, pakai mata batin, rasa kita. Yakin ketika guru agung Syekh Mursyid kamil mukamil Sultan Aulia hadir di sini, beliau tahu perjuangan ibu bapak bisa datang ke sini untuk ikut upgrading, untuk ikut program beliau. Beliau tahu perjuangan beliau. Kondisi kita, Pak, dohir batin beliau tahu. Macetnya ruh kita nggak bisa pulang-pulang, gemboknya macet, beliau tahu apa penyebabnya. Dan perlu dicatat, beliau tidak akan membiarkan kita pulang dari sini dengan tangan hampa. Catat itu, Pak. Tidak akan. Beliau orang yang soleh, yang bijaksana. Beliau ada bersama Allah, punya otoritas yang besar untuk mengusulkan kita. Maka ketika murid-muridnya bekerja keras, berusaha, berjuang untuk ikut hadir pada kegiatan ini, beliau tidak mungkin membiarkan kita pulang dari sini dengan tangan hampa, nggak bawa apa-apa. Nggak mungkin, Pak. Pasti beliau membekali kita sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita, terutama untuk jalan pulang kita ke asal. Pasti beliau berikan itu. Tidak mungkin kita dibiarkan dengan hampa. Oleh karena itu, karena ini adalah program beliau, kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Agar apa? Agar berkah karomah beliau kita dapatkan sepenuhnya. Kalau bahasa Sundanya ini nandai, itu nandai apa ya? Kalau bahasa sini nandai itu gini. Hah? Namprak gitu, namprak. Jangan numpuk gini, kalau numpuk gini nggak dapat kita kan? Wadahnya itu kita siapkan, siapa nih? Hati kita buka, Pak, buka. Tahan kantuk, tahan kesel, tahan segala macam ya, biar muka tuh terbuka. Nanti Abah isi itu energi yang akan mengantarkan kita pulang. Ya, ikuti. Nah, oleh karena itu saya yakin ini adalah majelis yang berkah. Itu yang pertama ya. Jadi kita melanjutkan program Pemirsa Abah. Insya Allah berkah, Pak. Tidak sia-sia Bapak berjuang, Ibu berjuang untuk ikut pada kegiatan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu Bapak, upgrading ini dilaksanakan untuk penyeragaman amaliyah murid-murid Abah. Karena dalam thariqah itu, Pak, Bu, amalannya itu harus sesuai betul dengan yang diajarkan oleh guru mursyid kita. Guru mursyid kita itu tahu banyak cara, banyak jalan, banyak thariqah untuk sampai usul pada Allah. Tapi beliau pilihkan untuk kita thariqah Qadriyah Naqsabandiyah dengan amalannya yang khusus.
terutama DKM, apa tuh? Dikir, khotaman, manakibah. Itu di situ harus persis sama, terutama itu. Tidak boleh ada penambahan dan pengurangan. Sampai Abah mengeluarkan maklumat, Pak Bu, Abah tidak bertanggung jawab kepada siapapun yang menambah dan mengurangi. Bayangkan kalau seorang guru agung, sultan aulia yang memegang ruh kita tidak bertanggung jawab lagi, mau kemana kita, Pak? Mau ngandelin amalia kita. Ruh kita itu harus ada yang membimbing pulang itu. Ya, makanya kita harus seragam betul. Nah inilah di upgrading ini diseragamkan kembali. Apalagi kalau sekarang ya, zaman sekarang kan ada ya zaman YouTube, Pak ya. Di handphone ini kita buka YouTube, kadang-kadang suka ada yang nawar-nawarin kan, guru, syekh, mursyid dari tarekat mana. Tidak menyalahkan ya, karena kita nggak boleh menyalahkan. Menawarkan, ayo kalau mau cepat lunas hutang, baca ini kan gitu ya. Termasuk saya seneng banget ya. Kalau sekadar pengetahuan, ibu bapak memang kita diwajibkan untuk mencari ilmu kan, pengetahuan. Tapi kalau sudah mau dipraktekkan amaliyah, nah ini hati-hati dengan amaliyah yang sudah diberikan oleh guru agung kita. Karena Abah tidak bertanggung jawab terhadap siapapun yang menambah dan mengurangi. Karena apa Pak Bu? Kalau udah berbentuk amaliyah, aurat dan sebagainya, satu huruf pun jangankan satu kalimat, satu huruf pun itu ada maknanya, ada reaksi ruhaninya ya Pak Bu. Di situ kenapa Abah sampai mengeluarkan maklumat? Seorang syekh mursyid kalau sudah mengeluarkan maklumat itu tidak main-main Pak. Beliau bertanggung jawabkan setiap maklumat itu dohir batin Pak. Tidak sembarangan Abah itu. Cuman berapa jumlahnya maklumat Abah itu? Gak banyak. Karena beliau itu bertanggung jawabkan. Nah di sini karena ada reaksi ruhania. Kita ini orang-orang yang ruhnya sudah di genggaman beliau, mau diusulkan oleh Allah, oleh beliau ke Allah. Ketika kita mengamalkan amalan lain itu kita loncat dari genggaman beliau. Karena kita udah dikasih formula kan, formula itu apa ya, resep gitu ya, ini antibiotiknya ini, vitaminnya ini, tiba-tiba kita kabita, kalau baca sudah apa kabita itu? Kepengen dengar ada dokter lain nawarin, ada antibiotik keren, bagus, tokcer gitu, ambil antibiotik dan dokter lain yang kelihatannya bagus, padahal kita sudah ditakar oleh Abah, udah tahu Abah itu antibiotik yang paling cocok untuk kita. Udah hasil ijtihad beliau luar biasa. Amaliyah mah kalau kurang khotamantamnya berapa jam itu saja, khotamantam itu luar biasa Pak. Urusan dunia mah di situ Pak. Khotamantam 4 jam paling sedikit ya. Jangan, makanya orang-orang yang sering mengamalkan khotamantam, murid-murid apa tuh la khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah, jadi itu ya, diseragamkan kita ini. Yang ketiga, apa pendataan Pak. Jadi kita ini didata murid-murid Abah itu. Kenapa harus ada pendataan? Ternyata ini juga sunnah mursyid Pak. Ibu bapak pengarsa Abah itu ternyata setelah wafat di kamarnya itu ada buku catatan nama-nama muridnya Pak. Saya nggak kebayang, bayangkan Abah begitu sibuknya setiap hari banyak tamu yang sebagainya. Kalau sore udah pada pulang, udah lagi santai, beliau catat tuh nama-nama muridnya yang datang hari itu. Ada Pak catatannya. Nah ini juga kan di Muhammadiyah Tuan saya kan punya buku catatan nama-nama muridnya. Beliau itu ambil berkah dari situ. Dan kita pun melanjutkan, LDT itu melanjutkan, mencatat semua murid-murid beliau itu. Dohirnya kita dicatat oleh LDTKM, tapi secara hakikat kita dicatat oleh pengarsa Abah sebagai muridnya yang beliau pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita harapkan dari upgrading ini. Didata, dicatat Bapak-Bapak. Ya, makanya ada formulir yang harus diisikan. Dan data itu nanti juga ada efek ke aplikasi. Besok saya ceritakan itu manfaat dari data ini. Yang keempat, tujuan diadakan upgrading adalah untuk riyadhah. Tahu riyadhah? Itu udah pada biasa riyadhah. Sudah. Riyadhah itu latihan kan? Latihan. Kalau bahasa Indonesia latihan. Ini ibarat atlet Pak. Saya kebetulan punya anak atlet badminton. Akhir-akhir ini jarang latihan. Malas dia. Baru ikut turnamen yang biasa saja, ketemu lawan yang biasa sudah kalah dia. Apalagi kita, ruh kita mau pulang ke Allah di perjalanan yang paling dahsyat di antara semua perjalanan, di antara semua turnamen lah kalau bahasa atletnya itu. Ini paling agung. Kompetitornya lawan kita setan iblis yang ibadahnya ada sudah 180.000 tahun secara makrifat, bayangin ibadahnya. Nah kita nggak terlatih, ya kata iblis, goda dikit aja udah jatuh kita maksiat, ya kan? Karena kita nggak terlatih. Tapi kalau kita terlatih,
mikir-mikir tuh iblis, buset ini lawan berat nih, nggak sembarangan dia. Dia pakai jurus apapun kita sudah ada Pak. Jurus yang terhebat dari iblis sekali, yang paling hebat dari raja iblis aja, Paman Sahabat sudah berikan ke kita. Seperti halnya pelatih sudah ngasih ilmu, cuma dilatih apa enggak kan gitu. Nah ini salah satunya dalam upgrading ini kita dilatih Pak. Ini duduk aja lama kan dilatih. Nanti amalia sholat sunat dilatih, dari maghrib sampai isya kita nggak bergerak dilatih. Ya sebelum tidur ada sholat lagi, ganti jam 2 mandi tobat dilatih tuh mandi tobat. Ini luar biasa mandi itu latihan riyadhah. Ketika kita sudah terlatih seperti itu, apa yang terjadi? Ruh kita sehat kuat Pak. Ini kayak upgrading ini selain latihan juga semacam dikasih nutrisi, vitamin Pak kita ini selama upgrading ini. Ruh kita tuh senang sehat kuat. Terlatih, nutrisinya bagus, vitaminnya maksimal, sehingga dia kuat, siap menghadapi lawan sehebat apapun, dan dia siap berjalan dengan baik perjalanan rohanianya, sehingga dia sukses perjalanan rohaninya karena terlatih. Nah inilah upgrading itu adalah untuk riyadhah latihan. Makanya kita ikuti sebaik-baiknya ya, agar diri kita terlatih. Kalau sudah terlatih mau waspada, sangat waspada. Orang yang terlatih itu kan, wah ini dibahayakan nih, wah ini, nah itulah ibu bapak diantara lah, tentu saja masih banyak sebetulnya, cuman waktu juga ya. Jadi yang utama dulu ya kami kemukakan itu 4 tujuan dari upgrading ini. Saya kira itu yang perlu bisa saya sampaikan untuk pembukaan ini. Insya Allah nanti besok saya akan jelaskan kembali beberapa hal yang berkaitan dengan LDTQN, juga relevansinya dengan ma'rifatullah. Saya kira itu, tentu saja banyak hal yang kurang berkenan atau ada yang salah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirnya saya selaku Ketua Umum LDTQN Pondok Pesantren Suryalaya membuka secara resmi upgrading 1 angkatan ke-147 di Kabupaten Brebes ini dengan penuh kerendahan hati, memohon barokah karomah guru agung kita Paman Sahabat Syekh Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafatadil Arifin dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rohman, kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakatuh masyarakat dan barakatuh masyarakat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sholatan tujibu biha wa taqbilana biha jangan hajja wa tutahhiruna biha wa tarfa'una biha ila darajat wa tuballighuna biha surah innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yaqullaha fa'budu Allahumma ighfir lana dhunubana li walidina warhamhum wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa tabi bainana wa bainahum bi rahmah wa rahmah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa sallallahu ala khairi khalqihi Rabbana dhalamna anfusana lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma ya qadi al-hajat Allahumma ya kafi al-mujibat Allahumma ya dafi al-bariyat Allahumma ya rafi al-darajat Allahumma ya shafi al-amrad Allahumma ya mujib al-da'awat Allahumma ya arhamar rahimin Rabbana anzilna al-salam baraka wa ta'ala Rabbana iftah bainana wa baina qawmina Allah bijibi bil khairati wa antarfanakul wa mihnatil qalbi istasqainaha min ghaflatina wa qulubina fa innaka
اللهم بحق ما رضيت به ورجاك عندك وجعلت رزقا خافية له حيث رجعت نسألك أن نهنا عندك وتوفينا بلطفك إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لك الكل وبك الكل وبك الكل وإليك الكل وأنت الكل وكل الكل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا لنا علما نافعا وذنبا مغفورا من الأولين والآخرين بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين وبكرمة الأولياء سلطان العارفين وحجة العاسقين والمشايخ المحافظين وببركة المسلمين المؤمنين آمين يا الله يا مجيب السائلين واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan dengan ditutupnya dengan doa. Maka dari itu saya sebagai pembicara dalam kegiatan pembukaan upgrading 1 angkatan 147. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, tapi kudu naik pembahasan. Jawabannya gimana Mas? Dan jangan mau, jangan nggak mau. Bisa jadi dia mohon maaf wafat karena tidak sesuai dengan petunjuk. Paman sahabat itu adalah dokter spiritual kita lah kalau saya bahasakan. Beliau itu adalah dokter yang sudah tahu bagaimana dosis yang pas buat kita. Maka ketika beliau mengeluarkan maklumat tahun 2002, beliau mengeluarkan maklumat ini. Barang siapa yang merekayasa menambah atau mengurangi amalia, artinya menambah mengurangi dosis kan, maka abah tidak tanggung jawab, kata Bang Sabah. Ketika Bang Sabah wafat tahun 2011, maka timbul beberapa dinamika di daerah ataupun di pusat. Kayaknya ini bagus nih kalau ditambahin sholawat ini. Jangan bagus menurut kita. Abang, saya ini sudah terbiasa berdiri. Abang membolehkan. Mau pada isya berdiri juga artinya mau Anha wala yumsikun. Ya Rabbu ya Rabbu ya Rabbu la hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahil syafi, Bismillahil kafi, Bismillahil ma'afi, Bismillahil ladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Wa'tasimu bihablillah wa'tasimu bihablillah wa'tasimu bihablillah. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. selesai Pak Khotaman. Nah, Khotaman ini amaliyah mingguan, artinya dalam seminggu minimal sekali. Tapi harus ditentukan waktunya, seperti di Suryalaya tiap hari Senin dan Kamis ba'da asar. Kalau Bapak ke Suryalaya Senin dan Kamis ba'da asar pasti ada khotaman. Khotamannya yang biasa, nggak khotaman tam. Nanti takut nanti nggak bisa kita mau kesana kalau disebutin khotaman tam. Khotamannya biasa, yang 7 kali, yang 5 kali. Senin dan Kamis pada asar. Pernah satu waktu Pak Mersabah agak marah karena tidak terdengar khotaman di hari Kamis. Padahal sebenarnya ada, cuman nggak pakai speaker keluar. Maka ketika diberitahukan, Abah ada di dalam, nggak pakai speaker. Abah baru itu lagi senyum lagi gitu. Artinya saking pentingnya dirutinkan. Bapak, saya sudah terbiasa rutin tiap pada maghrib pada isya. Itu kan sudah menjadi harian kalau itu. Kalau bisa ada lagi satu hari yang ditentukan kapan. Misalkan di tempat ini tiap hari Senin pada maghrib atau pada asar.
Mereka biasanya pada datang kan tetangga, kalau nggak bersendirian gitu, tapi dirutinkan seminggu sekali gitu. Ada yang khusus seminggu sekali kita rutinkan. Seperti manakib kan, manakib dirutinkan setiap tanggal anu, maka jangan dirubah lagi, setiap tanggal anu terus rutin. Begitu pun khotaman kalau bisa dirutinkan, mau seminggu sekali, seminggu. Terima kasih kepada narasumber yang telah menjelaskan materi ke-1 yaitu tentang kaifiah zikir dan khotaman. Langsung saja, tadi sudah diberi waktu 10 menit. Monggo barangkali dari peserta briefing yang akan bertanya. Monggo dari Bapak dulu. Nama di. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Effendi Ikhwan dari Pemulihan Kecamatan Larangan Brebes. Pertama, saya ingin menanyakan tentang perbedaan kalimat istighfar ketika di kitab Uqudul Juman itu ada kalimat sebelum zikir hobi Astaghfirullah Robbi min kulli dzambi wa atubu ilaih. Sementara ketika kita ikut di Suryalaya terkadang ada kalimat Astaghfirullahaladzim Robbi min kulli dzambi wa atubu ilaih. Nah, itu yang dipakai yang mana? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita ingin, saking inginnya ya, saking kepinginnya kita zikir khotaman tam atau khotaman tam, sementara kita tidak bisa menahan kantuk. Nah, untuk mengusir rasa kantuk tersebut kita minum air atau apa gitu, seperti misal sampai kita minum kopi gitu. Nah, itu boleh atau tidak? Itu yang kedua. Sementara itu dulu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya, Pak Effendi ya? Iya, langsung aja Pak ya. Yang digunakan adalah Astagfirullah Rabbi min kulli dzambi wa atubu ilaih. Mungkin Bapak itu waktu itu dengarnya di Suryalaya, di Nur Asror. Itu mungkin imamnya keliru. Sebab biasanya kalau di sana itu yang dibaca yang ini, yang Astagfirullah Rabbi, bukan Astagfirullahaladzim, tapi Astagfirullah Rabbi, sesuai dengan yang Uqudul itu ya. Jadi mungkin itu keliru atau mungkin lupa lah, dia mungkin manusiawi, tapi kedepannya kita yang digunakan yang ini Astagfirullah Rabbi min kulli dzambi wa atubu ilaih. Pertama. Yang kedua Pak, terkait khotaman tam itu, memang salah satu adab dalam khotaman tam itu adalah jangan minum, jangan makan. Salah satu adabnya. Artinya kalau kita sambil minum sambil makan bukan berarti dosa, tapi kurang adab. Paham ya maksudnya ya? Jadi mungkin ada sesuatu hal yang kurang gitu Pak, tapi bukan berarti dosa, tapi kurang adab gitu. Baiknya Pak, kalau memang kalau kita paksakan saja untuk tidak minum dan apalagi minum kopi. Kalau mungkin minum biasa kayaknya agak mending lah. Kalau minum kopi kan terkesannya seperti ngopi, ngopi ya. Apalagi sambil makan bala-bala ya, nggak boleh gitu. Ngopi. Jadi lebih adabnya sih bahkan kalau ke air juga nggak boleh kan, terselang dulu. Jadi jangan terhalang dulu gitu Pak. Baiknya seperti itu. Adabnya jangan terhalang oleh apapun. Baik itu minum, makan, apalagi kalau ke WC. Nah, maka untuk kita belajar sebelum khotaman tam bisa saja kita setengah tam atau apa ya. Jadi kita berurutan lah. Kalau nggak langsung ke 100 kali, kita nyoba deh yang 20 kali dulu atau 50 kali dulu, boleh nggak apa-apa. Walaupun itu hitungannya bukan khotaman tam. Atau contoh ada yang kayak gini Pak, bagaimana kalau dihitungnya sesuai dengan jumlah? Contoh, ini kan 100 orang nih, sholawatnya kamu sekali udah 100, itu nggak bisa Pak seperti itu. Jadi hitungan 100 itu per orang, bukan 100 dibagi 100. Kalau masih seperti itu berarti artinya kita belum bisa untuk khotaman tam. Bahasanya bukan khotaman tam, tapi itu juga bagus, nggak apa-apa. Bukan berarti itu jelek, jangan disalahkan juga yang kayak gitu. Gak boleh itu, nggak kayak gitu, monggo. Tapi belum hitungannya belum tam.
ya. Jadi dikuatkan saja Pak, kalau bisa jangan sambil jangan ngopi, jangan itu lebih ke adab sih Pak, bukan dosa ya. Jadi lebih baik dikuatkan saja. Kalau memang sudah darurat karena nggak minum ini atau bakal ngantuk, bakal tidurnya bakal ketiduran terus, ya nggak apa-apa minum. Darurat, tapi namanya darurat kan hanya sedikit, nggak sampai diem dulu ngerokok, enggak kan? Jadi, hanya sekali darurat itu kan, hanya untuk mengobati ini agar nggak ngantuk gitu, boleh nggak apa-apa. Tapi lebih baik sih adabnya itu yang kita jaga juga sama. Itu Pak ya. Kita sama-sama belajar lah dari sedikit-sedikit dulu, nggak apa-apa, walaupun nggak langsung ke hotaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal buat ikhwan dan akhwat. Saya ikhwan dari Bulakamba, nama Warjo. Bulakamba ini ya? Di Bulakamba ini ya? Pertanyaan saya pertama satu, saya pribadi saya bingung itu kalau bilang ilahi anta maksudi, ada yang bilang anta maksudi, jadi yang betul itu yang mana? Apa anta maksudi, apa anta maksudi? Kedua, saya pribadi pengen bertanya itu bagaimana caranya zikir khafi dan zikir jahar itu sama-sama aktif, maksudnya zikir khafinya jalan, zikir jaharnya jalan. Selama ini saya rasa itu susah sekali gitu. Tapi kalau lagi zikir jalan, la ilaha illallah, ingat yang lain bisa, tapi ingat khafi loh, lupa gitu loh Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Warjo, terima kasih. Pertanyaan luar biasa ini Pak. Yang pertama tadi terkait ilahi anta maksudi. Itu kan kalau dalam ilmu tajwid itu ada namanya ikhfa, itu ada akrob, ada ausat, ada ab'ad. Di antara huruf ikhfa akrob itu adalah ta, ko, dal. Maka penyebutannya itu adalah enggak anta tapi anta. Kayak bapak nyebut ente kan enggak ente. Ente mau kemana ente? Kan enggak ente, tapi ente kan. Nah, itu lebih ke tajwidnya sih Pak. Tapi dua-duanya juga. Ini kan memang bukan Al-Quran juga, tapi lebih baik kita lebih ke ikutin juga kaidah tajwidnya anta maksudi. Jadi enggak anta gitu. Jadi di akrobkan, didekatkan anta, bukan anta itu anta. Tapi ya bagi kita ya anta juga sih yang mau, tapi barangkali sesuai tajwid ya itu anta maksudi. Nah itu ya, itu terkait ini, itu lebih ilmu tajwid sebenarnya. Nah, lalu untuk zikir jahar dan zikir khafi ini memang susah. Bapak nanya ke saya juga salah, so saya pun belum bisa seperti itu. Tapi kita sedang sama-sama belajar. Tapi yang penting bagi kita ketika kita zikir jahar, walaupun zikir khafinya tidak hidup, tetapi dengan zikir jahar ini nanti akan memancing adanya zikir khafi. Sebab kata apa dalam kuliah subuh itu, zikir khafi bisa jalan kalau zikir jaharnya banyak. Kayak gini lah, kalau kita ingin selalu ingat dengan Nabi, maka kita harus banyak sholawat, gitu kan? Kalau kita sedang jatuh cinta kepada orang, pasti kita akan sering menyebutnya. Nah, jika kita sering menyebut, maka hati pun akan nyambung, itu maksudnya. Tapi artinya ketika kita zikir jahar, walaupun kita nggak bisa ingat, ya kita paksain ingat Pak. Tapi ya namanya juga manusia, banyak lupanya. Tapi syukur juga kita sudah ingat kalau kita lupa. Yang bahaya itu kalau kita lupa tapi nggak ingat. Apa maksudnya? Iya, Bapak artinya saya lupa tadi. Oh, syukur itu, artinya Bapak sudah ingat lagi. Paham maksudnya? Saya juga sama Pak, bukan berarti saya juga sudah kalau dikir ingat sama Allah. Enggak. Kadang Pak, jangan lagi dikir juga, lagi sholat pun Allahu Akbar. Istri di rumah gimana? Akan ada kayak gitu kan? Tapi karena kita sudah belajar zikir khafi, ingat lagi zikir khafi kayak tek, ingat yang lain, terus lagi zikir siapa? Ketika lupa, ingetin, lupa, inget, itu aja rumusnya. Lupa, ingetin. Gitu Pak ya? Jadi Bapak jangan merasa pesimis, jangan merasa minder, saya belum dapat. Sama, saya juga sama, seperti itu. Untuk mencapai posisi itu memang harus banyak zikir jaharnya, harus banyak sering tawajuhnya. Insya Allah suatu saat nanti pasti akan bisa, itu akan dapat. Saya tidak bisa memberitahukan kaifiatnya seperti apa, so saya pun sama belajar sama dengan Bapak.
Itu Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soleh dari Ikhwan dari Kecamatan Bulakamba. Yang ingin saya tanyakan ialah, setelah kita melalui proses talqin zikir itu, kita kan diwajibkan 165 ba'da sholat wajib. Yang ingin saya tanyakan ialah, boleh atau tidak, padahal saya itu tidak punya kesibukan ya, boleh atau tidak digabung di satu waktu malam misalnya gitu. Lanjut, pertanyaan yang kedua ialah, boleh atau tidak melaksanakan mengamalkan zikir jahar itu setelah mengikuti wirid orang lain, karena kita berjamaah di tempat orang lain yang bukan ikhwan gitu. Satu lagi, pertanyaan yang kita ialah, apabila imam kita yang memimpin zikir itu bilangannya kurang dari 165, kita itu baiknya bagaimana? Apa kita misa sendiri dilanjutkan atau ya sudah ditutup gitu? Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu pertanyaannya. Kita tutup pertanyaannya ya. Tadi terakhir karena memang sudah waktu asar. Kita nggak enak juga kita nggak bahas sedikit tapi asar terlambat. Nanti yang ada itu ada nomor saya di sana, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan boleh. Kalau bisa nanti saya jawab, kalau enggak ya nanti saya tanyakan kepada yang lain. Yang pertama tadi terkait ini harian digabung. Kalau kita ingat ketika ditalqin, maka bahasa orang talqin itu seperti ini. Zikir itu diamalkan setelah selesai sholat. Apabila darurat boleh 3 kali. Artinya kalau kita punya waktu luang, baiknya dilaksanakan di waktu itu. Jangan disengajakan nanti aja. Walaupun sekarang ini ada waktu luang, jangan, sebab boleh disatukan itu kalau kita memang waktunya darurat. Itu ya yang pertama, artinya diusahakan sesuai dengan waktunya. Jadi minimal setiap selesai sholat laksanakan. Darurat baru kita ganti, gitu Pak ya. Jadi jangan diniatkan untuk disatukan. Yang kedua, zikir bagi gini, Bapak, ini banyak kejadian seperti itu. Kalau di lingkungan kita belum ikhwan, apalagi misalkan imamnya memang bukan ikhwan, maka kata pengusaha ini ke Pak pengusaha Wajah Madu, beliau menyuruh kepada ikhwan itu ikuti dulu si imam. Jadi kita boleh baca dulu yang lain, subhanallah, ikuti imam dulu. Setelah itu baru kita bikin sendiri. Apa itu tidak kan? Jadi tidak mesti orang lain lagi subhanallah, kita dikit apa itu bijak menurut saya. Itu bagi kita sangat baik. Jadi kita ikuti dulu baru kita melaksanain Pak. Yang ketiga, kalau imamnya kurang, kita kan maksudnya berjamaah, maka ikuti saja imam. Tetapi setelah itu ingetin imamnya. Ya, sebab kita berjamaah. Jangan sampai imamnya nggak diingetin, sebab takutnya malah jadi kebiasaan ini yang bahaya. Makanya ini pelajaran aja bagi kita sendiri. Kalau kita jadi imam, sekarang sudah ada itu tasbih yang 165 langsung, jadi agar tidak ngitung lagi. Nah, tapi ingetin imamnya nanti. Kita kan posisinya sedang jadi makmum berjamaah, jadi nggak apa, kita ikut aja imam selesai, kita pun selesai. Boleh seperti itu, ya. Tapi jangan lupa diingetin imamnya. Terima kasih. Waktu sholat sudah tiba, jadi saya mohon maaf Pak ya, banyak kekurangannya, mohon maaf. Nanti kita di lain waktu mudah-mudahan bisa bertemu lagi lah, atau bisa nanti kita pakai mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz? Ini ada acara apa Ustaz? Ada acara upgrade. Mengerti Pak? Upgrade. Contoh lain. Ya, upgrade. Sholawat Bani Hasyim. Allahumma sholli ala nabiyil Hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Taslim. Untuk peserta dari mana aja Ustaz? Dan Tasliman, jumlahnya berapa? tasliman. Berarti ada yang dari luar Ketika kabupaten melihat sejarah, Ya, ternyata ya, yang mayoritas diberikan dari oleh Kabupaten Syekh Brebes. Bangkalan di Ya, atas itu karena ini tasliman. upgrading
satu angkatan yang Sliman. ke-167 ini diadakan di Kabupaten Brebes. Ketika ada yang Pesertanya membaca mayoritas dari tasliman, kabupaten abang dan boleh. alhamdulillah ada dari luar Artinya kabupaten. mau tasliman. Untuk agenda acara monggo, berapa lama mau Pak Ustadz? tasliman. Agenda Jangan acara berantem itu gara-gara tasliman 2 dan siang 1 malam. Kayak gitu. Iya, Oh, nanti malam potong nginep minggu 1 malam, aja. besoknya Apa itu berarti bijak? pagi Mau yang sampai penting habis zuhur, insya Allah selesai. Mangga kalau mau Maksud tasliman diadakannya yang acara upgrading, dipanjangkan, L- tasliman. L dia apa? Jangan. Maksud tujuan dari upgrading apa, Ustaz? Upgrading itu tujuannya untuk meningkatkan amalia, Pak. Atau contoh lain yang Amalia, sedang khusus mulai viral amalia, lagi ini Thorikot Qadiriyah Naqsyabandiyah. terkait sholat sunat ba'da isya yang dulu. Penyeragaman amalia. Bapak kalau ke Suralaya TKN. pasti memperhatikan di Suralaya itu. Terima sholat kasih banyak Pak ba'da Ustadz. isyanya duduk. Afan, punya nama siapa? Ahmad Siddiq. Ahmad Siddiq. Iya, untuk kantor Bahkan keluar dari seorang Sekretariat sekretariat di sini. saya Di sini. tidak- Ikutnya jalan apa, tidak Ustaz? menutup Hah? itu. Jalan apa ini? Jalan Pluwut Saya Bulakamba. bertanya ke Pak Kaisan di Terima. sini. Pluwut Bulakamba. Kaisan di situ Desa aku Karangsari, datang yang di Suralaya. Kecamatan Beliau ke Bulakamba, Suralaya tahun Kabupaten 60. Brebes. Amin. Ketika Terima Pak Pondok Sabar pesantren berusia Tahfidul 40 Quran tahun. As-Siddiqiyah Dan beliau sudah melihat abad punya Islam dulu. Bapak Haji Sholat pada Umar isyanya. Siddiq. Lalu Syukran, Pak Ustaz. Dr. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beliau adalah orang yang selalu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Qadir MSI, Ketua Umum LDTKN Pondok Pesantren Suryalaya Pusat, mengucapkan selamat kepada para ikhwan Thorikot Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya dari Kabupaten Brebes yang telah mengikuti acara upgrading 1 angkatan ke-147 yang diselenggarakan oleh pengurus LDTKN Pondok Pesantren Suryalaya Kabupaten Brebes. Semoga keikutsertaan kita pada upgrading kali ini mendapatkan berkah dan kita semua dimudahkan rezeki, juga dikabulkan oleh Allah segala hajat kita. Demikian, sekali lagi saya ucapkan selamat. Semoga kita semua dapat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.